Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Hanum Safni sebagai moderator, dan ada dua teman saya, Rahmani Isnani Rangkuti dan Nurdiana. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan di masyarakat. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen bagian dari keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai strategi dasar sebagai tempat berpijak bagi pelaksanaan bantuan atau pelayanan yang harus diberikan kepada siswa bersangkutan yang memiliki masalah. Bantuan mana yang diberikan dengan melalui cara yang efektif, yang bersumberkan pada ajaran agama serta nilai-nilai agama yang ada pada diri pribadinya. Langkah-langkah ini pada pokoknya merupakan seperangkat kegiatan yang telah diprogramkan secara terpadu, menyeluruh, terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki aspek diantaranya: A. Persiapan penyusunan program bimbingan dan konseling. Dalam persiapan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah, langkah-langkah yang harus kita lalui diantaranya meliputi: 1. Studi kelayakan. 2. Penyusunan program. 3. Penyedia fasilitas bimbingan dan konseling. 4. Pengorganisasian. 5. Pertemuan petugas BK dengan staf sekolah yang terkait. 6. Menerapkan instrumen pihak BK. B. Pelaksana program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program BK di sekolah meliputi beberapa aspek diantaranya: 1. Layanan informasi. 2. Pengaturan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas siswa. 3. Ceramah dari tokoh berkarir. 4. Kunjungan pengumpulan informasi. 5. Membuat peta dunia kerja di lingkungan daerah. Pentingnya penerapan bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan masyarakat karena populasi yang beragam dan sejumlah tipe serta ciri problem manusia yang makin meluas. Proses bimbingan dan konseling merupakan profesi yang unik dan khas karena berbeda dengan profesi yang lain. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan konseling saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan konseling dalam setting yang lebih luas, seperti dalam keluarga, keagamaan, pranikah, pernikahan, lingkungan, dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menyelenggarakan layanan ini dengan baik, salah satu isyarat yang harus diketahui adalah memahami hakikat bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan dapat diartikan dalam suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai tuntutan, sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, serta kehidupan pada umumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi bimbingan dan konseling dalam masyarakat Indonesia. Tidak disangka lagi bahwa setiap lapangan kehidupan dan kegiatan manusia memerlukan bimbingan, termasuk dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga di masyarakat. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling, dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar dalam masalahnya dan juga mengenali dan mengembangkan potensi dalam diri. Sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bimbingan dan konseling di Indonesia masih dititik beratkan di dalam pendidikan dan belum bisa menyebar luas di kalangan masyarakat umum. Namun bimbingan dan konseling dalam masyarakat sudah mulai berkembang, meskipun di mana masyarakat sudah mulai berkembang konseling religius. Untuk kalangan masyarakat Muslim dikenal dengan konseling Islami dan pemeluk agama Kristen dengan konseling pastoral. Perkembangan masyarakat akan berjalan dengan baik bila diimbangi oleh perkembangan pribadi yang baik. Dan dengan adanya bimbingan konseling di masyarakat,
maka memungkinkan terbentuknya pribadi yang bisa berkembang dengan baik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di Amerika berbeda jauh, di mana di setiap jenjang bidang layanan mendapat payung hukum yang kuat. Tetapi di Indonesia hanya masih beberapa asosiasi yang memayungi bimbingan konseling, dan yang menjadi induk payung hukum bimbingan dan konseling di Indonesia adalah APKIN.